lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Oh, Lord, I lift your name on Shalom adik-adik. Shalom. Yeay, ketemu lagi kita semua ya di hari Minggu ini. Oke, kita sama-sama mau beribadah hari ini di Minggu pagi yang cerah ini. Kita mau sama-sama muji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau bangkit berdiri dulu bersama-sama ya. Oke, Laskar Kristus. Yes. Sekali lagi, Laskar Kristus. Yes. Sepertinya masih ada yang mager ya. Kelihatannya masih belum pada sadar nih ya, masih loading ya. Oke, sekali lagi ya, begitu Kak Sen dipanggil Laskar Kristus langsung berdiri ya, semangat ya. Oke, siap? Laskar Kristus. Yes. Mantap. Oke, lihat kanan kirinya, kalau sendiri ajak mama papanya. Kalau ada kakaknya atau adiknya, nah siap-siap. Kita mau sama-sama muji Tuhan, kita mau katakan hello, hello, how are you? Pakai gaya masih inget ya? Oke? Oke. Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? You are my friend, Jesus love you. Hello, hello, how are you? You are my friend. Sekali lagi. Hello, hello, how are you? You are my friend, Jesus love you. Hello, hello, how are you? You are my friend. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. Little bit, little bit, little bit. Sekali lagi, I want to be your friend Yeah. a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. A little bit, little bit, little bit, little bit, little bit, little lagi. Little bit, little bit, little bit more. Yeay. Udah semangat ya. Sekarang udah pada melek ya, udah loadingnya udah sampai nih ya. Oke. Kita tutup mata kita mau berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini atas penyertaan-Mu. Engkau sudah menjagai kami semalam, tidur kami. Dan saat ini juga Tuhan, Engkau sudah membangunkan kami dengan kekuatan dan kesegaran yang baru. Terima kasih Tuhan,
Saat ini kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Tetap masih bangkit berdiri ya. Kita tetap masih semangat ya. Kita katakan tepuk Yesus bersama-sama. Tepuk Yesus. 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 Yes. Sekali lagi ya, lebih semangat dong tepuknya ya. Tepuk Yesus. 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 Yes. Yes, kita mau angkat pujian ku daki-daki gunung yang tinggi bersama-sama. Pakai gaya ya. Masih ingat ya? Ku daki-daki gunung. Daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput Hijau membentang. Siapa? Yesus beserta. Oke, ku terbang. Ku Terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus beserta. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka juga, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Kita akan sekali lagi ya pujian ini ya. Ku daki dengan penuh semangat. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi katakan. Karena Engkaulah Yesusku. Yes. Tuhan kita luar biasa. Amin. Amin. Yes, haleluya. Ya, semua masih semangat memuji Tuhan. Amin. Yes. Amin. Kita mau angkat pujian kembali dengan lebih bersemangat lagi. Kita mau katakan, ku mau bernyanyi untuk Tuhan. Haleluya. Yes, mari bersama-sama kita akan pujian ini ya. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love
as you love me, and I will sing your praise eternally. Yes! Woo! Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari, memujimu. For you I love, love, love. You're good to me and you are wonderful eternally. And I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise eternally. Yes, I lift my hands, I lift my hands to praise you, for you are kind to me. Into your name my heart sings, for you I love, love, you're good to me. I lift my hands to praise you, for you are kind to me. Into your name my heart sings, for you are love, love, you're good to me. For you are love, 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 you're good to me, and you are wonderful eternally. And I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise eternally. Haleluya! Woo! Haleluya! Sama kita semangat memuji Tuhan. Yes. Mari kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya! Gimana tadi pujiannya adik-adik? Udah semangat? Semangat semua? Yes, haleluya. Dan pada saat ini kakak undang kita semua untuk bersiap-siap menyembah Tuhan. Kita sudah memuji dan waktunya kita menghadap Tuhan pada saat ini. Haleluya Bapak, haleluya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, kami terima kasih Bapak. Mari kita nyanyikan betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dari dulu Tuhan kami, yes, Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan kami. Engkau Tuhan. Haleluya. Terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu Tuhan. Haleluya. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Sembah Engkau Yesus, Hanya Engkau Tuhan. hanya Engkau. Haleluya. Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia Semua bergoncang Tuhan. Semua Haleluya. bergoncang. Yes, Jesus. Tak tergoyah
kita nyanyikan lagi dari awal. Mari kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Haleluya Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Yes, hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, Yesus kami. hanya Hanya Engkau, Tuhan Allah di di hidupku Tuhan, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah kami, walau dunia walau dunia ini Tuhan semuanya bergoncang. Haleluya. Yes. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Mari sembah Dia. Ayo adik-adik, mari kita sembah Dia. Sembah Tuhan kita, sembah Dia, panggil namanya, panggil Yesus, panggil Tuhan, sembah, pakai cara apapun yang kamu bisa, sebutkan, sucikan, kuduskan hari ini, puji nama Dia, namanya Yesus, haleluya. Jika tidak bisa menyembah, lakukan apa yang bisa kau lakukan sebagai bentuk penyembahanmu untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syarala yarala barasanda yarabarase. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang termulia, Bapa yang menyembah, Bapa yang sangat agung, Bapa yang termulia, Bapa yang memberkati kami. Haleluya, haleluya. Sampai selama-lamanya gunung batu kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami berterima kasih atas waktu yang Kau sediakan bagi kami hingga pada hari ini. Dan juga terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami hingga pada hari ini, di mana kami masih sehat, kuat, dan dapat menyembah-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dan kami sangat mengucap syukur atas segala yang Kau berikan, baik itu keluarga kami, makanan, minuman, rumah, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan Bapa, jika kami juga selesai menyembah-Mu Tuhan, dan kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu Bapa, berkati kakak yang akan membagikan firman ya Bapa, berikan hikmat yang berasal daripada Tuhan, dan kami juga yang akan menerima firman-Nya, bukakan hati kami, sucikan hati kami, dan fokuskan kami hanya berfokus kepada suara-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biar hanya nama-Mu yang ditinggikan, dimuliakan, diagungkan melalui
apapun yang kami lakukan pada saat ini, Yes, Bapa. terima kasih. Biar hanya nama-Mu yang tinggikan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Wah, selamat bertemu kembali dengan Kak Neti ya. Sudah ada sebulan lebih Kak Neti enggak bertemu dengan adik-adik. Suatu sukacita kalau hari ini Kak Neti bisa menyapa adik-adik semua yang ada di rumah. Haleluya, haleluya. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, melalui cerita firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan, untuk kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, yang tetap Tuhan nyatakan dalam hidup kami sampai hari ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami semua anak-anak Ero Kids mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Bapa, Roh-Mu yang kudus memenuhi setiap kami, supaya sungguh Tuhan, firman Tuhan yang Tuhan berikan pada hari ini boleh melekat di hati kami dan bertumbuh menghasilkan buah-buah yang manis buat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik. Nah, hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, masih tetap dalam rangkaian perjalanan bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan ya. Nah, Kak Neti ambil judul hari ini, bikin judul firman Tuhan hari ini adalah Believe in God, not half. Not half. Believe in God, not half. Artinya apa adik-adik? Jadi kalau percaya kepada Tuhan, enggak boleh setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Amin? Amin. Jadi kalau percaya sama Tuhan harus percaya 100% ya. Jangan entar enggak, entar percaya, entar enggak. Entar percaya, entar ragu. Entar percaya, entar apa. Enggak boleh. Amin? Nah, firman Tuhan hari ini terambil dari Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Kak Neti mau bacain buat kita semua. Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7 dengan perikop yang berjudul di Masa dan Meriba dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Maaf adik-adik. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel.
Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ya adik-adik, sudah kita baca. Nah, seperti kita tahu cerita yang lalu ya, waktu Kak Cindy terakhir bangsa Israel berada di Gurun Sin ya. Selanjutnya mereka berjalan lagi. Ini berjalan terus adik-adik ya. Sampai di tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Dari Gurun Sin mereka berjalan terus dari persinggahan yang satu ke persinggahan yang lain. Sampai akhirnya sesuai dengan titah Tuhan mereka berkemah di Rafidim. Ya, Rafidim ini sebuah daerah yang banyak bukit-bukit batunya ya. Daerah Rafidim. Berkemahlah mereka di situ. Nah, sampai di Rafidim adik-adik. Sampai di Rafidim itu mereka mulai haus ya. Tapi di situ enggak ada air. Kering ya. Yang ada tuh seperti tadi gambar bukit-bukit batu ya. Bukit-bukit batu. Enggak ada air. Nah, seperti kebiasaan bangsa Israel adik-adik yang lalu. Ngapain? Bersungut-sungut, ngomel-ngomel ya. Enggak ada air. Ya, mau minum, mereka haus. Akhirnya mereka ngomong sama Musa. Pak Musa, kami haus nih, berikan kami air. Dengan nada yang marah-marah tentunya ya. Enggak nada yang pelan-pelan, enggak nada yang baik. Pokoknya marah-marah, soalnya nih kebutuhan sini ya, kebutuhan mulut, kebutuhan perut. Kebutuhan minum, mereka haus. Seperti waktu firman Kak Indah, kalau masih tahan lapar masih tahan ya adik-adik. Tapi kalau minum, enggak minum, seharian enggak minum, waduh ya sakit kepala ya. Makanya stres. Akhirnya yang keluar apa? Omelan. Akhirnya mereka marah-marah kepada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa bilang, aduh, kenapa kalian bertengkar dengan saya? Kenapa kalian mencobai Tuhan? Musa kan pemimpin ya, hamba Tuhan, pemimpin. Jadi kalau kita bertengkar itu kita sama juga bertengkar dengan Tuhan. Ya adik-adik ya. Nah, tapi mereka kan terus marah-marah. Akhirnya Nabi Musa berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk bangsa Israel ini? Pasti sebentar lagi mereka tuh udah akan melempari saya dengan batu. Soalnya udah kesel. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan berfirman, Musa, berjalanlah engkau di depan bangsa itu. Dan bawalah beberapa orang tua-tua daripada bangsa Israel berjalan dengan engkau. Dan jangan lupa bawa juga tongkatmu yang engkau pakai untuk memukul sungai Nil. Dan selanjutnya, aku akan berdiri di depanmu, di depan bangsa itu. Aku akan, apa tadi Tuhan bilang? Ada di atas gunung batu, di Horeb. Dan jangan lupa, sampai di situ, pukulkanlah tongkatmu ke gunung batu itu. Maka akan keluar air. Sehingga bangsa itu bisa minum. Tuh kata Tuhan, seperti itu. Akhirnya Musa melakukan sesuai yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dia berjalan di depan bangsa itu, dia mengajak
beberapa tua-tua Israel yang dituakan, yang percaya, supaya untuk melihat ya apa yang nanti akan dilakukan oleh Musa. Ya, ketika sudah sampai di Gunung Batu di Horeb itu, Musa akhirnya memukulkan tongkatnya ke Gunung Batu. Wow, benar adik-adik, mujizat loh. Dipukulkan tongkatnya, keluar air. Sehingga bangsa itu pun bisa minum. Mau ditaruh ke buyung-buyung mereka ya, kalau buat simpen bisa. Wah, air yang melimpah keluar. Ya. Nah, adik-adik, akhirnya untuk mengingat bahwasanya mereka bangsa Israel pernah bertengkar di situ dengan Tuhan, bertengkar dengan Musa, maka dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Kenapa begitu? Masa artinya mencobai atau pencobaan. Masa, ya bahasa Ibrani masa itu pencobaan, mencobai. Meriba artinya bertengkar. Jadi untuk mengingat bahwasanya pernah bangsa Israel di situ bertengkar dengan Tuhan, mencobai Tuhan, maka disebutlah tempat itu Masa dan Meriba. Karena bangsa Israel sampai sempat ngomong, saking keselnya, saking gak percaya, mereka sampai bilang, apa benar nih ada Tuhan di sini? Nah, sampai mereka ngomong begitu. Padahal tadinya keluar dari Israel udah senang-senang, wah ya berbagai macam pengalaman mujizat-mujizat pernah mereka alami ya selama perjalanan mereka keluar kemarin ya. Ada di Elim, tapi mereka tetap gak belajar adik-adik dari setiap mujizat yang terjadi. Tetap aja waktu sampai di sini ada pencobaan datang, tetap apa? Kembali lagi ngomel-ngomel. Ya, ngomel-ngomel. Sampai mereka bilang, aduh Pak Musa, ngapain sih bawa kami keluar dari tanah Mesir? Apa untuk membunuh kami? Membunuh anak-anak istri kami, membunuh ternak-ternak kami ya? Kalau gitu mendingan di Mesir kemarin. Nah, mereka begitu. Padahal di Mesir mereka jadi apa adik-adik? Jadi apa? Budak. Enak gak jadi budak? Makanya mereka tuh gak mikir ya. Padahal begitu banyaknya pengalaman-pengalaman supranatural yang mereka alami selama mereka keluar dari Mesir di bawah pimpinan Nabi Musa. Tapi mereka gak belajar. Begitu datang pencobaan baru, ngomel. Begitu datang pencobaan gak percaya. Gak ingat kalau ada Tuhan. Ya, apa benar Tuhan ada di sini kata mereka. Ya. Nah adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita dilarang bersungut-sungut. Amin. Amin. Apalagi sampai mencobai atau bertengkar dengan Tuhan. Idih. Ya. Bersungut-sungut aja dilarang. Anak-anak Tuhan dilarang bersungut-sungut. Apalagi sampai mencobai Tuhan. Mana Tuhan? Saya tetap ngalamin gini-gini, enggak ada Tuhan. Ya, enggak boleh. Nah adik-adik, bagaimana caranya agar kita tetap percaya kepada Tuhan dengan tidak setengah-setengah? Seperti judul yang Kak Neti tadi belikan. Believe in God, not half. Ya, percaya kepada Tuhan, jangan setengah-setengah. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama, Kak Neti ambil tadi Masa dan Meriba, biar kita gampang ingatnya. Masa, M, dan Meriba. M yang pertama. Ya, caranya supaya kita tetap percaya kepada Tuhan dengan tidak setengah-setengah. Pertama, membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Ya. Adik-adik, siapa di sini yang tiap hari baca firman Tuhan? Yang tiap hari renungan? Ayo, siapa? Membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan setelah itu enggak berhenti sampai di situ. Kita lakukan. Ya. Kalau di firman Tuhan berkata, misalkan
wah dia sangat murah hati misalkan ya. Memberikan kayak jemaat mula-mula ya. Oh mereka berlomba-lomba untuk memberikan apa satu dengan yang lainnya ya, berusaha untuk pertama saling memberi gitu. Nah kita harus ikutin apa kata Tuhan, membaca merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Nah kita juga harus ikut seperti yang firman Tuhan katakan, oh berarti harus saya suka memberi ya. Misalkan untuk teman ya. Apalagi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, kita lakukan seperti itu. Amin. Yang kedua, masa dan Meriba dan doa. Ayo, siapa di sini yang berdoa setiap hari? Ya, jangan sampai kita enggak pernah berdoa adik-adik. Bangun tidur enggak berdoa ya. Sepanjang hari itu mungkin mau pergi kemana enggak berdoa, mau makan enggak berdoa. Makan begitu ada makanan di depannya langsung slep. Enggak berdoa ya. Itu yang kedua. Yang ketiga M lagi. Masa dan Meriba. M. Mengucap syukur. Mengucap syukur adik-adik ya. Atas apapun yang kita hadapi, kita terima di dalam hidup kita, kita mengucap syukur. Nah, Kak Neti mau kesaksian sedikit. Kan udah lama ya Kak Neti gak ketemu adik-adik. Nah Kak Neti kemarin ya ada sakit ya. Kak Neti dirawat di rumah sakit. Nah waktu Kak Neti pertama-tama dirawat itu, waduh Kak Neti merasakan, aduh kok begini gitu. Kayaknya aduh dengan situasi kayak gini kayaknya saya malah gak sembuh deh nih. Kayaknya bakalan makin sakit ini gitu ya. Kak Neti enggak. Jadi waktu itu sempat adik-adik seperti itu. Ya. Akhirnya suaminya Kak Neti itu Pak Rudi kan bertelepon. Wah Kak Neti langsung ngomong, aduh kayaknya di sini saya nggak enak deh. Kayaknya nggak bakalan sembuh nih gitu. Mungkin bakalan makin sakit gitu. Akhirnya diingatkan ya oleh Pak Rudi, oleh suaminya Kak Neti. Hei jangan mengeluh. Seperti bangsa Israel kan langsung ngeluh ya. Jangan mengeluh, mengucap syukur. Oh Kak Neti baru tersadar, iya. Mengucap syukur. Atas apapun yang kita terima saat itu, mengucap syukur. Akhirnya Kak Neti baru disadarkan Tuhan, oh mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dapat tempat rawat aja udah puji Tuhan ya. Kalau sekarang orang-orang pada dirawat tuh susah ya adik-adik ya. Cari-cari rumah sakit, di sini penuh, di sana penuh, di sini penuh. Nah Kak Neti waktu itu, wah iya saya gak bersyukur nih, kurang bersyukur nih Tuhan. Akhirnya Kak Neti minta ampun di hadapan Tuhan. Ya. Selanjutnya apa? Kak Neti, tetap bersuka cita. Walaupun di rumah sakit, tetap ikut kalau di gereja tiap hari ada doa subuh ya. Ya, adik-adik kalau adik-adik tahu papa mamanya atau siapa yang di rumah ikut doa subuh, Kak Neti juga tiap hari dari rumah sakit ikut. Ya, ikut. Nah, ada doa malam waktu itu ikut. Nah, sampai teman-teman lain yang Kak Neti waktu itu dirawat, teman-teman pasien yang lain pada ngeliat, itu ibu lagi ngapain ya? Kan Kak Neti pakai earphone ya, terus tapi Kak Neti nyanyi. Nah, baca firman Tuhan, bersyukur, mengucap syukur. Ya, sampai adik-adik, jadi kalau kita mengucap syukur, membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Kalau disuruh berbuat kebaikan, berbuat kebaikan. Kak Neti padahal Kak Neti sebagai pasien waktu itu. Tapi karena kita harus berbeda adik-adik sama dunia ini, amin, sama orang dunia. Jadi Kak Neti walaupun jadi pasien, pakai infus, Kak Neti tetap nolongin teman-teman yang lain. Ya, Kak Neti menolong mereka apa? Misalkan ngecasin handphone kayak, membukakan palang tempat tidur kayak. Kak Neti jalan sambil pegang infus. Padahal Kak Neti pasien, tapi apa yang bisa Kak Neti lakukan? Membagi makanan. Nah, apa lagi? Banyak, pokoknya apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Ya, sampai Kak Neti tuh saking seringnya nolongin tuh sampai ada suster di dalam kantor tuh melihat lewat CCTV bilang, waduh
manggil Kak Neti Ibu Listio. Ibu Listio, terima kasih. Nah, gitu ya. Nah, mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, melakukan hal yang baik, adik-adik tidak ada tempat di dalam hidup kita, dalam hati kita untuk bersungut-sungut seperti tadi, amin. Jadi kalau kita tiap hari mengucap syukur, berdoa, itu keluh kesah, sungut-sungut dijauhkan dari kita, amin. Jadi nggak ada tempat di hati kita kalau kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Amin adik-adik. Jadi mengucap syukurlah. Datang sama Tuhan, berdoa. Ya, sehingga keluh kesah, segala macam merasakan mengasihani diri, segala macam itu dijauhkan dari kita. Ya, yang kita tinggikan tuh hanya Tuhan. Ya, jadi percaya, kalau udah percaya sama Tuhan, percaya sungguh-sungguh, percaya 100%. Nggak boleh setengah-setengah. Amin. Amin adik-adik ya. Nah, di tengah situasi yang sekarang ini juga seperti Kak Neti, ada badai datang ke dalam hidup Kak Neti. Seperti sekarang pandemi yang sedang berlangsung ini disebut badai. Ya, kita jangan putus asa, jangan langsung ngomel. Wah adik-adik belajar bosan, belajar daring di rumah terus tembok laptop, ya gadget atau handphone, pening, kesel. Nah jadi kalau maminya manggil atau apa, jawabannya nggak pernah lembut. Pasti, ya, apa, males misalkan, ya, kesel. Penuhilah hatimu adik-adik dengan ucapan syukur, berdoa kepada Tuhan, baca firman Tuhan. Amin. Sehingga sungguh hati kita dilembutkan. Kita semakin percaya dengan membaca firman Tuhan, oh kita semakin mengerti. Kita akan dibuat semakin percaya. Sehingga kita enggak setengah-setengah lagi percaya sama Tuhan. Haleluya. Nah, ayat hafalan kita terambil dari Amsal 3 ayat 5. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin adik-adik. Haleluya. Haleluya, ini dihafalin nanti kalau komsel. Boleh ya semua berlomba-lomba untuk menghafalkannya. Nah sebelum Kak Neti tutup, Kak Neti mau ingatkan, jangan lupa komsel-komsel kita di tengah minggu ini. Amin. Jangan melupakannya. Terus kita mau ikut dalam persekutuan-persekutuan yang dilakukan. Dan satu lagi adik-adik, ingat kita kan waktu itu sudah disuruh menabung ya. Nah ini sudah bulan Juli. Di akhir bulan ini semua tabungan-tabungan adik-adik nanti akan dikumpulkan. Dan kita akan memberikannya kepada teman-teman saudara-saudara kita nanti yang membutuhkan. Ya, jangan lupa disiapkan tabungannya. Nanti kakak-kakak akan memberikan informasi apakah dititip melalui orang tua atau kakak-kakak nanti yang akan mengambil ke tempat adik-adik. Oke adik-adik? Nah sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau naikkan pujian. Ku tahu Bapa peliharaku. Kita harus tahu kalau Bapa kita itu adalah Bapa yang baik. Dia gak pernah meninggalkan hidup kita. Dia selalu memelihara kita. Walaupun badai datang saat ini, Allah adalah pemelihara hidup kita. Amin. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Sekali lagi dari awal. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku.
Dia baik bagiku, Dia baik, Dia baik bagiku. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah setiap kami, anak-anak Ero Kids dan semua kami sungguh-sungguh menyadarinya Tuhan. Kalau Engkaulah Tuhan Bapa kami yang sungguh sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami aman dalam lindungan Tuhan. Ketika badai datang, silih berganti dalam hidup kami, biarlah kami tetap percaya Tuhan. Kalau Tuhan Yesus senantiasa ada bersama dengan kami. Biarlah Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh percaya 100% kepada Tuhan. Hati kami tidak bimbang, hati kami tidak ragu Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang sudah menjaminnya dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah iman kami, iman anak-anak Ero Kids boleh bertumbuh Tuhan. Ketika mendengarkan firman Tuhan Bapak. Dan terus berdoa di dalam hidupnya Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan penyelamat hidup kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini Bapak. Biarlah Tuhan firman ini boleh menjadi terang bagi jalan kami Tuhan. Dan boleh bertumbuh sesuai dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Bertumbuh, menghasilkan buah yang baik, menghasilkan buah yang manis. Sehingga buah-buah dari hidup kami itu boleh dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.